Siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sebentar ya. Oke, siang semuanya. Hari ini kita udah masuk ke pilar terakhir ya, atau polymorphism. Jadi kita akan mempelajari tentang beberapa function juga, tentang type hinging, apa itu static dan constant. Oke, kita lanjutin ya. Oke, mengenai polymorphism itu, kita langsung aja ya. Polymorphism itu artinya itu dalam bahasa Yunani artinya banyak bentuk. Jadi di dalam kaitannya dengan object oriented itu bisa diterjemahkan menjadi metode yang berada pada kelas yang berbeda, melakukan hal yang sama, dan memiliki nama yang sama. Tapi biasanya perlakuannya berbeda atau eksekusinya berbeda gitu. Walaupun namanya sama, memiliki tujuannya sama. Sebagai contoh di sini, kayak pertemuan kita kemarin, itu kan kita membahas tentang si bangun datar. Nah, setiap bangun datar itu punya metode hitung luas tuh. Jadi nggak peduli apapun bangun datarnya, yang kita tahu bahwa hitung luas itu adalah untuk menghitung luas gitu kan. Jadi mau bangun datar yang berbentuk persegi, mau berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran, yang kita tahu ketika dipanggil metode hitung luas, ya udah dilakukan metode perhitungan hitung luas. Oke, jadi salah satu contoh, nah itu merupakan salah satu contoh implementasi dari prinsip polymorphism. Oke, penerapan polymorphism bisa dipakai dengan dua cara, yaitu melalui abstract class dan melalui interface. Seperti pertemuan kemarin. Jadi karena tujuannya abstrak dan interface itu adalah emang untuk mengikat atau membuat sebuah kontrak gitu yang harus dipenuhi oleh child class ataupun turunan dari si interface atau si abstrak tersebut. Jadi ketika dia merupakan turunan atau implementasi dari si interface, maka kita harus paksa gitu, atau lu harus sesuai dengan aturan yang dibuat di dalam abstrak atau di dalam interface tersebut. Karena itulah abstrak atau interface biasanya digunakan untuk menerapkan polymorphism. Nah, di sini kita bahas sedikit ya mengenai pertemuan kemarin. Itu contohnya kan kayak si bangun datar itu kan, langsung aja. Oke, contoh si bangun datar kemarin kan kita bikin sebuah interface-nya yaitu harus memiliki hitung luas, ya kan? Dimana ketika setiap kali kita membuat kelas atau objek yang merupakan implement dari interface si bangun datar itu, ya kan, seperti kita bikin objeknya ada objek atau kelasnya ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Nah, di mana-mana di setiap persegi, di setiap objek tersebut ada persegi, segitiga, lingkaran itu memiliki suatu metode atau suatu function hitung luas yang walaupun metode perhitungannya berbeda-beda, tapi kita tahu ketika kita panggil itu kan si luas persegi suruh hitung luas, segitiga hitung luas, dan lingkaran hitung luas gitu kan, walaupun namanya sama atau polymorphism. Jadi
satu nama tapi merupakan itu banyak rupanya gitu. Ketika dihitung luas, mereka melakukan perhitungan atau menghitung luas sesuai dengan objeknya masing-masing atau sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, jadi di sini kita langsung dia hitung gitu kan, luas perseginya berapa, luas segitiganya menggunakan perhitungan luas segitiga tersendiri, luas lingkaran menggunakan perhitungan luas lingkaran. Nah, oke. Udah bisa ya. Jadi tadi mengenai polymorphism yang kemarin ketinggalan. Oke, dan sekarang kita ke type hinting. Nah, type hinting ini kita dapat untuk menentukan tipe data yang diterima sebagai argumen atau parameter suatu metode. Nah, dengan demikian kita bisa meningkatkan keamanan data. Karena sebelum data tersebut diproses, kita akan pastikan dulu bahwa data yang tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau data nggak sesuai, biasanya kita akan kasih error gitu. Nah, jadi si type hinting ini, jadi ketika mana ya? Oke, lanjutin dulu deh. Type hinting ini untuk array, untuk objek sudah diterapkan pada PHP 5. Dan type hinting untuk tipe data tradisional, yaitu untuk tipe data dasar seperti integer, float, string, boolean, itu dilakukan di PHP 7 ke atas ya. Jadi kalau PHP kalian masih di bawah, berarti kalian belum bisa melakukan type hinting untuk yang untuk variabel tipe data dasar. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk melakukan type hinting, kita cukup memberikan keywordnya aja sesuai dengan argumen pada suatu metode. Nah, contoh kayak tadi kan kita hitung luas itu kita butuh misalnya persegi kita butuh panjang sama lebarnya. Nah, type hinting ini gunanya untuk apa? Nah, kita untuk ngasih tahu gitu bahwa kalau mau misalnya masukin panjang itu tipe datanya itu harus integer gitu, harus bilangan bulat, nggak boleh bilangan desimal, nggak boleh huruf, nggak boleh apa. Nah, si type hinting ini gunanya untuk memfilter itu. Jadi ketika kita bilang nama metode, terus dia butuh isinya adalah sebuah array, ya kita kasih type hintingnya tuh array. Jadi ketika nanti dibuat, ketika mau memproses ini, dia akan mewajibin bahwa data yang dikirim itu tuh harus array. Ketika selain daripada array gitu, diisinya cuma variabel atau diisinya malah objek, maka akan dibilang error atau kita tolak. Nah, jadi ketimbang gitu kan, udah dikasih data salah, terus kita proses dulu gitu kan, setelah diproses hasilnya udah pasti error gitu kan, karena data dari awal yang diberikan aja udah salah. Jadi kenapa nggak langsung kita tolak aja di depan gitu, ketika datanya udah nggak sesuai nih, gue butuh array, lokasinya string atau lokasinya cuma angka gitu. Kenapa nggak langsung kita tolak aja di depan? Nah, jadi gunanya type hinting itu juga selain untuk bukan mempercepat ya, untuk memotong proses eksekusi kalau ini tidak sesuai rencana, dan juga buat sebagai hint atau sebagai apa ya, bukan pemberitahuan, sebagai informasi kalau data yang dibutuhin itu bentuknya apa. Oke, nah di sini latihan array for each hitung secontohin aja deh ya. Share. Sorry. Jadi info baru.
Enggak dalam. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Contohnya dari si function hitung. Jadi kita bikin suatu metode kan namanya menghitung jarak. Umumnya kan kita cuma bilang bahwa hitung jarak ini butuh variabel namanya jarak gitu. Oh, dia objeknya mobil. Saya salah contoh apa? Si mau mobil sini kita. Jarak ganti ini. Nah, kayak di sini kan kita bilang bahwa si hitung jarak ini, kalau biasa kan kita cuma bilang bahwa di sini butuh suatu suatu data gitu kendaraan buat diproses gitu kan ketika buat menghitung jarak maksimumnya berapa. Nah, dia nggak kasih tahu nih bahwa kendaraan ini isinya tuh apa. Bisa aja kan kalau ini kan kita kasih bahwa kita kasih suatu bentuk kendaraan. Kita kasih tahu gitu kendaraannya apa. Jadi ketika dia dieksekusi,
Oh. Nah, ya kan. Jadi ketika kita padahal bentuk data yang kita pengen tuh seperti ini tuh, bahwa data yang dikirim itu adalah bentuknya array, di mana isinya tuh ada nama kendaraannya, jarak minimum, jarak maksimumnya berapa gitu. Untuk kita proses untuk menghitung si jarak maksimumnya ini gitu. Tapi ketika kita cuma bilang seperti ini gitu, dia gue butuh satu variabel gitu, nanti gue tampung ke dalam variabel namanya mobil. Tapi ketika kita nggak tahu bahwa isi bentuknya seperti itu, bisa aja kan kita kasih datanya kendaraan sama dengan mobil. Oke, ini nggak masalah sih. Jadi ketika kita lakukan, maka akan terjadi error kan, karena di dalam ini nggak sesuai gitu. Dia butuhnya array, tapi kita kasihnya sebuah variabel gitu, bentuknya string. Nah, makanya di sini kenapa nggak kita kasih tahu bahwa si mobil sini bentuknya adalah array. Jadi ketika sebelum proses, kan ketika ini terjadi errornya ini kan terjadi dilakukan di line 4 nih, atau di dalam si for each-nya ini terjadi masalah gitu kan, ketika mulai dilakukan. Ketika kita lakukan suatu si type in ini, nah jadi dia akan bilang bahwa sebelum proses eksekusi si hitung jarak ini dilakukan, dia udah akan cek dulu data yang dikirim sesuai nggak dengan kebutuhan. Nah jadi ketika kita bilang bahwa hitung jarak ini isinya itu adalah array, tapi yang diberikan adalah string, maka dia nggak akan proses dulu nih, dia akan langsung tolak gitu, bahwa ya gue nggak perlu capek-capek gitu kan ngejalanin, ketika gue udah tahu lu udah ngasih datanya aja udah nggak sesuai. Nah disitulah kegunaannya si type in ini. Oke ya, jadi ketika dia kasih data yang nggak sesuai, langsung dia tolak gitu datanya. Walaupun masih ada kemungkinan error juga gitu, bisa aja kita bikin data array-nya itu asal-asalan gitu kan, kendaraan isinya array-nya 1 gitu. Copy aja. Ini nggak ada masalah sih, karena ini kita override. Udah. Oke, walaupun bisa aja kita kasih data array yang nggak sesuai, tapi seenggaknya dari isi datanya pun kita udah bisa filter duluan. Walaupun nanti setelah udah dikasih array, bisa aja kita kasih array-nya tuh nggak sesuai dengan formatnya gitu. Jadi error tetap bisa terjadi, tapi setidaknya kita sudah bisa mengurangi gitu, atau memotong cut off proses yang nantinya ya akan membantu kita gitu, ketika proses awal data yang diberikannya pun udah salah. Mana sih di atas? Iya, headset. Oke, kita baca dulu ini. Dia begitu Ray berisi merek mobil. Oke, objektif. Nah, selain tadi kan berbentuk array, bisa juga sebuah bentuk variabel ya kan, atau nah, ternyata type hinting ini juga bisa kita gunakan untuk sebagai objek juga. Jadi pada objek oriented metode itu terkadang kan kita harus berikan itu nggak bisa sebuah variabel atau sebuah array, bisa juga kita kasih data tuh sebagai objeknya gitu untuk melakukan tugasnya. Jadi untuk memastikan bahwa metode tersebut menerima instan objek yang tepat gitu, ibaratnya ketika kita bikin suatu metode berjalan, dia harus tahu gitu yang berjalan siapa nih, kita harus kasih tahu objek human-nya gitu. Berarti kita bisa memastikan bahwa yang dikirim itu adalah objek human gitu. Bisa aja yang dikirim objeknya itu malah motornya atau mobilnya, padahal yang diperlukan dalam si function itu adalah objek human-nya atau manusianya. Oke, nah caranya untuk memberikan kelas dalam type hinting itu sama.
cuma oke contoh dulu oke. Misalnya sini kita bikin 2 kelas, yaitu mobil dan kalkulator. Oke, untuk objek kalkulator nanti akan menerima objek mobil untuk menghitung jarak tempuh maksimum dalam si mobil tersebut. Oke, nah. Bisa. Oke. Mobil ini kalkulator. Oke, kita pakai yang tadi aja ya. Dari atas. Nah, kita pakai function yang udah ada aja. Soalnya jadi saya bikin kelas mobil. Mereknya dia punya merek, dia punya dia punya mereknya, punya versi sama volume bensinnya ya. Oke, di sini dia pakai construct. Ya boleh dah pakai construct. Public. Gimana constructnya wajib mengisi efisiensi wajib komplit ya. Oke, langsung bikin data bensin. Oke, nah ini kita udah bikin objek mobil, nah si kelas pulang. Oke, kelas kalkulator isinya cuma menghitung. Tapi di sini bedanya kita butuh objek mobil. Mobilnya satu.
biar cepat aja ya. Sini kita coba dulu. Picking and on fine 52 banyak. Nah, oke. Jadi sini ada dua objek, kelas objek mobil sama objek kalkulator, di mana kalkulator ini cuma buat menghitung jaraknya si mobil tersebut. Nah, kalau tadi kan kita lempar itu array, salah. Tapi sini udah kita bilang bahwa si kalkulator ini ketika mau menghitung jarak, wajib yang dikasihkan si mobil itu adalah objek mobil gitu. Ketika kita nggak deklarasi seperti ini kan dia bisa apa aja gitu kan bahwa si mobil ini. Misalnya mana tadi ya, kita kasih bentuknya bukan objek gitu kan, jadi kita nggak bisa datanya. Nah seperti ini, terus kita kasih datanya si hitung jarak kendaraan. Ini kan error ketika isi datanya array, sedangkan di sini dia mencoba mendapatkan get efisiensi gitu kan. Padahal nih ketika kita kasih type counting bahwa si mobil ini adalah harus objek mobil. Nah, sini dia akan bilang bahwa hitung jarak mesti sebagai instance mobil gitu kan, atau sebuah objek mobil, sedangkan yang diberikan itu array. Jadi sama seperti tadi, cuma bedanya si type counting ini juga bisa kita batasin. Jadi kita kasih tahu gitu bahwa ketika mau menghitung jarak, lu wajib kasih gue tuh objek mobilnya apa yang mau dihitung. Jadi contohnya seperti ini, berarti kita hitung si Toyotanya. Nah, jadi si Toyota yang dikirim ini akan dicek bahwa ini merupakan objek mobil atau bukan. Ketika dia merupakan objek mobil, maka prosesnya akan dieksekusi gitu, akan dihitung jarak maksimumnya berapa. Tapi misalnya kita bikin objek lagi deh. Kita bikin objeknya motor gitu. Padahal motor itu mempunyai atribut yang sama persis nih. Dia punya mereknya apa, punya efisiensinya berapa, punya volume bensinnya berapa, ya kan? Secara otomatis bahwa motor ini pun secara fungsi itu bisa kita hitung juga gitu kan, bahwa volume ininya berapa gitu. Tapi nah, setelah si kalkulator di sini kita bikin enggak sama dengan motor
motor apa ya? Motor Mio. Dan kalau kita nggak kasih gitu kan bahwa si hitung jarak ini apa ini akan dihitung gitu ibaratnya. Nah, dia tetap bisa menghitung kan, dia nggak bisa bedain bahwa objek yang dikirim si Honda ini yang dikirim ke hitung jarak ini merupakan objek mobil ataupun apa objek motor gitu. Sedangkan kita bilang bahwa hitung jarak ini kita khususkan hanya untuk menghitung si objek mobil aja gitu. Jadi nggak boleh buat menghitung objek motor. Jadi ketika kita kirim gitu objek motornya adalah Honda, nah dia akan bilang dia akan nggak balikin langsung langsung ditolak gitu atau langsung gua nggak perlu melakukan proses walaupun prosesnya bisa dilakukan tapi beratnya kita ditolak karena merupakan si hitung jarak si objek kalkulator si hitung jarak ini butuh objeknya itu mobil sedangkan yang kita berikan itu objeknya adalah motor. Walaupun dua-duanya memiliki struktur data yang sama gitu memiliki ini walaupun ketika kita jalanin pun nggak error gitu tidak ini tapi ketika kita bilang bahwa si hitung jarak ini hanya untuk diperuntukkan gitu untuk menghitung si mobil kita bisa buat perlakuan seperti itu jadi ketika objek lainnya yang serupa atau apapun ketika ini bukan mobil ya udah nggak usah kita proses langsung kita tolak aja gitu. Oke. Nah, penting untuk tipe data dasar sama, oke. Nah baik lagi untuk tipe data dasar itu isi tipe datanya, jadi bisa integer, bisa float, bisa string, bisa boolean gitu kan, ataupun kita ini lebih simpel lagi. Jadi untuk memastikan bahwa kayak tadi data yang dikirim itu tipe datanya benar gitu. Kita misalnya butuhnya angka, terus kalau dikirimnya huruf kan bisa kita langsung tolak gitu. Nah, jadi bisa bisa dilakukan untuk lebih singkat lagi yaitu memakai fungsinya fungsi is. Nah, tapi ini untuk PHP 7 ke atas ya. Jadi contohnya seperti ini kayak is boolean itu langsung memeriksa apakah variabel tersebut datanya boolean atau bukan atau isinya bisa true or false boolean itu. Kalau is ini itu datanya integer atau bukan, is float itu biasa datanya berisi data yang floating atau koma-komaan. Is null itu apakah datanya null atau bukan. Nah, is string juga merupakan datanya string atau bukan. Nah, biasa returnnya itu hanya true or false. Oke, nah jadi contohnya di sini. Nah, jadi di sini ngecek, kita kirim variabel nama gitu kan, namanya bisa si Ramsus gitu. Dia akan cek bahwa variabel nama ini string atau bukan gitu. Ketika dia string, maka kita returnnya akan true kan. Ketika true, maka akan kita bilang bahwa halo namanya siapa. Ketika bukan atau false, maka akan dikasih bahwa ini merupakan bukan string. Ini saya lanjut aja ya untuk proses ini. Nah, biasa ini untuk di dalam objek, biasanya kita butuh seperti si type hint untuk tipe dasar ini. Jadi ketika misalnya kita bikin si objek mobil tadi gitu, misalnya dia punya merek itu harus berupa string, nggak boleh angka gitu kan. Jadi ketika dia akan cek, ketika kita kirim datanya ternyata mereknya berupa angka, akan langsung ditolak gitu. Oh, yang dibutuhkan adalah string. Nah, gitu juga dengan harga, terus set lunas apa untuk tipe data itu kita bisa set atau kita atur supaya sesuai dengan apa yang kita butuhkan ke dalam objek tersebut atau tipe datanya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Oh, ini contohnya ya. Kalau misalnya harganya kita nggak kasih gitu atau kita berikan nggak sesuai kayak contoh tadi kan set mereknya itu string terus kita berikan sebuah angka itu kan otomatis akan dia bilang error gitu. Oke.
Harga. Sepintu dua lunas tuh yang berubah cuma harga sama mereknya doang ya. Tapi di sini kalau ternyata kalau integer itu masih dianggap oleh string, oleh diperbolehkan, nah, karena string itu kan bebas gitu, isi datanya adalah A sampai Z, angka 0 sampai 9 gitu, bisa apapun, bisa tanda petik, tanda koma, tanda apa. Jadi mungkin ketika kita kasihkan angka, sama dia masih diperbolehkan dalam bentuk string. Nah, sedangkan kalau si harga itu kan harus berupa tipe datanya float, yaitu harus angka atau harus angkanya berupa koma gitu, nggak boleh huruf sama sekali, bahwa huruf tidak termasuk. Jadi ketika di sini errornya itu hanya menunjukkan pada waktu ngeset harga, karena yang diset harganya adalah huruf Toyota, makanya jadi nggak boleh. Nah, oke. Jadi di sini type hinting kita pakai sebagai benteng pertama kita untuk mengamankan program dari input data yang nggak sesuai atau nggak benar. Jadi ketika program menerima tipe data yang nggak kita harapkan, jadi secara otomatis program tersebut nggak akan dieksekusi atau langsung menimbulkan atau muncul error supaya nggak dieksekusi. Oke, ini ada yang nanya kayaknya. Waduh, pada ngebul ya? Ngebulnya minggu depan aja ya. Minggu depan kita kuis loh. Jadi, sebentar. Jadi cepat. Hinting. Oke, ini untuk interface. Nah, untuk apa kita membutuhkan interface? Type hinting, oke. Jadi sebelumnya kan kita udah tahu nih bahwa type hinting ini gunanya untuk ningkatin kualitas data yang akan diproses gitu, bahwa ketika sebelum datanya diproses kita udah pastiin dulu bahwa data yang mau kita proses ini sesuai dengan apa yang kita mau, walaupun belum jaminan gitu bahwa isinya pun walaupun udah sesuai isinya, kita minta array dikasih array, walaupun belum jaminan bahwa ini akan berhasil gitu kan, bisa aja data array-nya salah gitu. Jadi tapi setidaknya kita sudah meningkatkan gitu, kita udah batasin bahwa yang dikirim itu harus array, oke, data yang diproses, untuk dipastikan benar atau tidak sebelum proses selanjutnya. Nah, oke. Karena ya nggak ada gunanya juga kita ngeproses data yang nggak sesuai gitu. Jadi dari awal kita udah tahu bahwa ini tuh udah nggak sesuai atau nggak benar, jadi percuma juga kita lanjutin proses datanya daripada menimbulkan error atau apa. Oke, nah di sini objektif hinting digunakan untuk memastikan dulu fungsi atau metode itu merupakan instansi dari objek tertentu. Oke. Nah, ini contohnya lebih gimana ya? Lebih complicated lagi. Jadi contohnya kasus tentang Batman dan Batman mobil. Jadi si Batman mempunyai mobil bernama Batman Mobil. Nah, untuk mengendarai mobil tersebut itu harus ada supirnya, yaitu kan si Batman. Nah, di sini jadi kita bikin dua kelas, yaitu manusia dan kelas mobil. Oke, di mana Batman manusia itu merupakan objek representasi dari si Batman, sedangkan mobil merupakan representasi dari si Batmobile. Karena Batmobile. Oke, nah contoh. Ya. Oke, saya langsung aja ya. Jadi contohnya bikin objek si mobil ini punya namanya gitu kan, merek gitu kan dibutuhin, lalu ada satu functionnya itu bisa berjalan, di mana ketika berjalan ini dia butuh objek atau butuh supirnya gitu kan supaya mobil ini bisa berjalan. Jadi dia butuh objek manusianya siapa yang mengendarai mobil tersebut. Nah, di sini kita bikin juga objek manusia, di mana manusia ini kita butuh namanya siapa atau identitasnya. Jadi ketika kita bikin, pertama-tama kita bikin si Batman, yaitu si Batman tentunya merupakan objek manusia.
di mana di sini kita bilang bahwa Batman merupakan manusia kelelawar, dan lalu kita bikin new objek mobilnya, di mana mobilnya bernama Batmobile. Nah, lalu ketika function jalan dijalankan, otomatis dia akan tahu bahwa mobilnya udah siap atau belum dan siapa yang mengendarai gitu, diisi dari si jalan ini kan. Jadi otomatis ketika dipanggil, otomatis akan menampilkan bahwa Batmobilnya udah siap dan si yang mengendarai adalah Batman, si manusia kelelawarnya pun juga udah siap. Oke, nah sebagai contoh kita melakukan type hunting untuk memastikan. Nah, jadi contoh si public function jalan tadi kita melakukan object type hunting untuk memastikan bahwa ketika berjalan kita dapat data atau kita dapat objek manusianya siapa, supaya kita tahu bahwa siapa yang mengendarai si mobil tersebut. Oke, di mana keyword manusianya ini kita tampung ke dalam variabel sopir ya. Jadi secara sederhananya Batmobile bisa dijalankan maka harus ada supirnya. Maaf Pak, Iya. saya boleh izin bertanya. Oke, silakan. Cara Masih ada penulisan tanda panahnya itu dengan garis strip dan tanda kurang dari ya. Iya, betul. Jadi praktikumnya itu nanti bisa nanti di rumah dengan materi yang ada di sini ya Pak. Iya. Nah, iya, nanti kalian setelah ini di rumah kalian coba ya. Oh iya, tanyanya. Iya, emang mana ya saya sharing. Ini si Batman ini saya contohin deh. Kalau pakai maaf Pak, kalau pakai Notepad plus bisa langsung di-run aja gitu ya Pak, data yang tadi kalau tandanya udah bahasa pemrogramannya udah betul atau belum gitu. Iya, sama kok. Tapi beda kalau mana ya, sama aja sih. Mana ya? Sini share. Ibaratnya kan yang di kiri ini saya pakai Notepad++ nih, ketika saya udah ketik terus saya simpan gitu atau kayak Control Save kan. Nah, ketika nanti kalian buka di terminal atau di browser kalian cukup ketik kalau ini kan saya di terminal ya. Kalau di terminal ketik php spasi nama file kalian tadi. Nah, contoh kan di sini saya tadi ketik di Notepad saya namain namanya typehin.php. Nah, jadi sini ketika saya panggil php typehin.php udah langsung running isi dari si script ininya. Jadi ketika saya ngetik tadi kan buat bikin tanda panahnya itu ya. Jadi tanda strip sama kurung kurawal ya. Ya nggak tahu sih. Emang ada cara lain lagi ya selain membentuk huruf itu. Oke Pak, baik Pak. Nah, jadi biasa kalau udah selesai itu biasa kalian save gitu kan, control save. Kalau apa kan saya nggak mungkin nunjukin control save gitu. Kalau yang tampilan comment prompt itu maksudnya gimana? Kan di situ tadi ada bahasa pemrograman, sebelah kanannya ada comment prompt gitu. Nih, saya close nih ya. Sekarang kita buka terminal kita nih, atau comment prompt. Betul? Nah, ketika kita buka terminal ini kan, ini di Linux ya, sorry, jangan disamain sama di Windows. Windows itu CD, ini OS gitu kan. Ini kan kita ada di struktur namanya home atau dashboard kita dong. Nah, sedangkan kan kita mau ke dalam lokasi project saya simpen si file typehin ini kan. Nah, di mana si typehin ini saya simpennya di sini nih, di application/mom/htdoc/belajar. Nah, jadi di terminal ini saya cuma mau ke directory ini nih. Nah, bisa aja sih saya langsung gitu, cd/application. Oh, jadi bukannya dari comment prompt-nya itu ya Pak? Iya. Bisa dari comment prompt, bisa juga dari browser gitu. Jadi comment prompt yang ada di materi itu maksudnya buka yang tadi udah disimpannya itu ya Pak? Betul. Jadi comment prompt yang ada di materi itu merupakan hasil yang bukan dicetak, dihasilkan dari struktur coding kita, itu biasanya adanya di comment prompt kita. Karena kalau kayak gini kan kita belum tahu nih akan menghasilkan apa gitu kan. Nah, buat lihat hasil dari ini adanya di comment prompt. Oke deh Pak, makasih Pak. Jadi apa ya? Application mem htdocs ada di belajar kan. Nah, ketika saya di belajar, otomatis akan kelihatan kan isi dari si file belajar ini kan ada abstraction, ada encapsulation, ada penugasan, ada type-in. Nah, yang saya mau buka kan
ketika dari sini saya alaskan kelihatan tuh isi file. Nah, ketika saya mau menjalankan isi file ini sebagai perintah PHP gitu kan, saya cukup tambahin PHP spasi nama filenya, type in PHP. Oke. Wah, kalian memang butuh kuis. Ini lagi nggak sharing ya? Waduh, saya tadi belum share screen. Nah, sorry. Tadi belum share screen saya. Diulang dah. Terminal. Jadi bisa buka terminal. Nah, dari terminal ini kan kalian masih di home kalian nih, mau ke dalam project kalian di sini kan, dimana di sini projectnya saya ada di dalam application MAM gitu kan. Nah, bisa ya cd slash application cari MAM htdocs belajar. Nah, ketika saya udah masuk ke sesuai directory sesuai di mana saya simpan file saya ini gitu kan, saya tinggal bukan panggil sih, saya tinggal mau jalankan gitu kan file yang saya bikin ini sebagai script PHP, yaitu dengan cara PHP spasi nama filenya apa tadi, type in PHP. Nah, ini akan dijalankan secara struktur PHP gitu kan, tapi ketika kalian nggak pakai PHP gitu, cuma type in kan cuma ngebuka aja. Kalau misalnya kalian cd dan ini cuma bisa saya tahu ini tuh bukan vektor. Stop. Ini masih lanjutan si jalan betul manusia supaya. Oke. Ini sama kayak contoh saya tadi sih. Dimana kalau tadi kan kita bilang bahwa si type in kita bilang ketika mobil berjalan ini kita harus kasih tahu objek manusianya siapa yang mengendarai. Sedangkan di sini kita kasih case tadi ada objek baru yaitu robot gitu kan. Nah, ketika si mobil jalan kita kirimin objeknya itu bukan manusia tapi robot, otomatis si type in-nya tetap nolak gitu, walaupun ini mempunyai struktur yang sama seperti tadi. Misalnya kayak butuh mobil saya kasihnya motor, walaupun punya struktur yang sama dia tetap tolak gitu, karena yang dibutuhin ketika mau mengkalkulasi itu adalah untuk mengkalkulasi mobil. Sedangkan di sini case-nya adalah ketika dia mau berjalan, bahwa yang dia butuhin itu adalah siapa manusianya gitu kan. Sedangkan yang dikasih oleh ketika si mobil mau berjalan ini yang dikasih adalah robot gitu. Otomatis dia akan error ketika mobil mau berjalan merupakan harus instan atau objeknya adalah manusia gitu. Sedangkan yang diberikan adalah objek robot. Nah, oke. Buat PR-nya ya. Jangan dulu deh.
Oke, nah jadi untuk apa supaya tadi nggak error atau apa, jadi kita bisa rubah ketika si jalan tadi objeknya itu kita ganti jadi si robot. Jadi boleh yang menjalankan itu adalah robot bukan manusia. Otomatis ketika dijalankan dia nggak jadi error gitu karena sesuai itu si Batmobile berjalan dan dijalankan oleh si robot tersebut atau robot Android Nougat. Nah, aduh ini sama aja lagi. Pada Batmobile sudah berjanji kontrol tapi bagaimana jika Batman ingin mengendarai berarti harus mengubah preventing metode jalan. Nah ini peningkatan lagi gitu ibaratnya ketika si Batmobile udah berjalan udah boleh nyata dikontrol sama robot, si Batman pengen mengendarai secara manual. Berarti kita harus mengubah tap hintingnya tadi yang awal berjalan untuk mendukung tipe objek manusia gitu kan, bukan robot dan sebaliknya. Kalau Batmobile harus dikendarai baik oleh Batman maupun oleh Android gitu kan. Kalau tadi kan dia mesti pilih salah satu tuh, mau berjalan dengan menggunakan apa si Batmobile ini berjalan oleh si manusia atau oleh robot gitu. Sedangkan kita mau dua-duanya bisa gitu. Oke, nah jadi masalah ini disebabkan karena kita terlalu spesifik menentukan jenis supir. Dengan kata lain, objek pada metode jalan yaitu manusia atau robot. Yes. Oke, jadi di sini kita bilang bahwa untuk permasalahan tadi kan karena kita terlalu spesifik nih bahwa ketika mau mengendarai itu harus ketika mau berjalan nih mobil harus berjalan tuh kita harus ngasih tahu nih yang ngendarain siapa manusia atau robot ya. Karena ini terlalu spesifik jadi cara memecahkannya itu kita menggunakan struktur interface atau menggunakan abstrak. Nah, oke. Jadi interface di sini untuk lingkup yang lebih luas merupakan abstraksi dari sebuah objek. Jadi bukan hanya class interface yang kita definisikan sebagai keyword interface-nya. Jadi interface di sini meliputi abstract class atau abstract atau interface class. Oke, interface class abstract. Lebih tepatnya abstract class ini. Interface nggak bisa jadi class. Interface type hinting dengan abstract class pada metode jalan semestinya kita memberikan objek yang lebih umum. Jadi kita memberikan Jadi pada si abstraksi metode jalan ini kita memberikan tipe objeknya lebih umum gitu. Jadi kalau tadi kita saklek gitu bahwa yang boleh mengendari harus manusia, kalau nggak boleh manusia, selain itu berarti nggak boleh gitu kan. Jadi kita bikin objek yang lebih tepat untuk mewakili si manusia dan robot itu. Jadi misalnya yang boleh mengendarai itu kan tadi harus manusia gitu. Kalau robot aja gitu kan. Manusia dan robot itu nggak boleh. Nah, jadi kita bikin suatu objek yang lebih tepat gitu. Jadi itu di sini kita pilih nama objeknya adalah si supir. Jadi yang boleh mengendarai mobil ini adalah supir gitu kan. Tapi kita ngebebasin supirnya ya bebas siapa aja, entah manusia, entah robot. Jadi kita bisa menerapkan prinsip interface type hinting ini dengan memakai abstract class atau menggunakan suatu interface. Oke, abstrak. Jadi si objek mobil tadi, oke, menggunakan abstrak kelas supir. Saya kasih contohnya agak berbeda ya. Supaya kali ya. Bukan makin bingung, sorry. Ya biar lebih mempersingkat waktu juga. Karena untuk daripada kita harus coding berulang-ulang gitu kan. Jadi contohnya kayak tadi kan saya udah bikin ada objek mobil sama motor gitu kan. Sedangkan untuk menghitung kalkulasi jaraknya itu kan kita saklek gitu kan. Ketika mobil ya harus mobil, ketika motor harus motor gitu kan. Nah gimana kalau tadi kita bikin ini menjadi case yang serupa gitu dengan tadi. Gimana kalau ternyata hitung jaraknya ini boleh apa aja, yaitu kita cari bentuk bakunya. Ya, selain mobil sama motor tadi, berarti misalnya bentuk bakunya adalah kendaraan gitu. Jadi si fungsi kalkulator ini tujuannya adalah untuk menghitung jarak maksimum dari setiap kendaraan gitu.
Jadi entah kendaraannya mau mobil, mau motor, ya sah-sah aja selama itu merupakan sebuah kendaraan gitu. Nah, jadi di sini di atas sih biasanya. Oke, jadi di sini saya bikin abstrak kelasnya. Abstrak kelas. Namanya kendaraan. Balik kayak kemarin ya, kayak kita bilang bahwa sebuah abstrak itu bisa memiliki properti tersendiri, namun sifatnya nggak bisa menjadi sebuah objek. Nah, tapi di sini si kendaraan ini kita bikin itu harus mewajibi apa ya? Abstrak protected function memiliki apa yang dimiliki oleh si tiga-tiganya aja deh, yaitu punya get jangan gitu gitu boleh tiga-tiganya dah harus punya harus bisa ngedapetin atau punya ngeget mereknya. Copy aja. Oke, efisiensi. Bagi get full. Jadi kita bikin objeknya nih extend kendaraan. Objek motor juga merupakan extend atau turunan dari si kendaraan. Spasi. Nah, jadi di sini kita ubah bahwa ketika melakukan hitung jarak ini yang kita butuhkan adalah sebuah kendaraannya apa yang ditampung, misalnya nama ini nama variabel penampung ya, kalian jangan terpaku dengan namanya gitu, harus kendaraan mobil bisa saya bikin A pun nggak ada masalah gitu. Oke, nah ini kita sudah tidak menggunakan dia. Nah, jadi ketika kalkulator mau berhitung, suruh hitung jarak, kita kasih datanya misalnya motor dia langsung. Mungkin kan dia nggak ada error gitu kan, bahwa kita udah boleh kita kasih motor boleh, kita kasih si Toyota pun juga nggak ada masalah gitu. Jadi kita bisa bukan membuat generalis ya, membuat suatu parent atau suatu kelompokan yang lebih global di mana si mobil sama motor ini merupakan kendaraan gitu kan. Jadi dan si hitung jarak ini adalah untuk menghitung kendaraan gitu. Jadi si objeknya ini adalah sebagai A. Jadi bukan semua kelas ya, semua child class yang merupakan turunan dari abstrak dari objek pembuatan si kendaraan ini, kita anggap bahwa memenuhi kriteria atau memenuhi sebuah standar yang kita bikin agar bisa dilakukan proses perhitungan si hitung jarak ini. Jadi ketika kita udah buat seperti ini, jadi mau motor mau mobil kita udah boleh melakukan proses perhitungannya. Oke. Nah, yang mau nanya dulu nggak sampai sini?
Ini, oh nggak usah, ini pertemuan kemarin ya, bahwa ini abstrak ini harus memenuhi ya, ketika kita bikin ada 3 get merek, get efisiensi, get volume, BBM, berarti 3-tiganya itu harus dimiliki oleh setiap objek turunan dari abstrak tersebut. Ketika tidak memiliki, ya pasti error. Nah, oke. Nah, jadi contoh tadi sama ya. Jadi ketika tadi kita udah buat si robot dan manusia tadi sudah mengextend kelas yang sama, atau ini saya skip aja di berkampus ini. Penjelasannya sama sih kayak yang tadi. Jadi dia sudah mengextend kelas yang sama, dia berjalan, yaitu udah menjadi global. Jadi siapapun supirnya, selama itu merupakan dia merupakan apa ya, turunan dari si supir atau dia bisa menyupir gitu. Jadi mau robot mau manusia udah boleh menjalankan si Batmobile ini. Oke. Nah, kalau tadi kan sama aja sih ini. Cuma bedanya kalau tadi kan kita penerapannya ke sebuah abstrak class. Nah, kalau ini kita penerapannya ke sebuah interface. Oke. Jadi merupakan bahwa setiap robot sama si manusia tadi merupakan implements dari si supir, maka kita anggap dia itu sudah memenuhi kriteria atau sudah memenuhi standar yang kita bikin agar boleh menjalankan si objek mobil tersebut. Jadi ketika mobil yang mau kita perintahkan jalan, ketika dia merupakan implements atau merupakan implements itu merupakan standar dari implementasi interface-nya supir, berarti kita anggap bahwa ini tuh udah memenuhi kriteria kita. Oke. Nah, oke, jadi komen kan ubah. Oke, nah sekarang kita masuk. Ada mau nanya dulu nggak? Coba bisa lanjut lagi nih. Pak. Iya. Jadi bahasa pemrograman yang tadi Bapak share screen sama yang ada di materi itu kurang lebih sama ya, tapi yang Bapak share screen itu lebih dikembangin lagi aja gitu ya Pak? Sama persis sih. Tapi yang di share screen itu Bapak kembangin lagi aja gitu ya Pak? Tapi bahasanya sama persis gitu ya? Bukan saya kembangin ya. Jadi ini sebenarnya kayak beda case aja. Kalau tadi case di dalam materi ini kan kita pakainya si human atau manusia, robot, dan fungsi si mobilnya kan. Ya kita berkaitan dengan 3 objek gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang tadi saya share screen itu kan tetap 3 objek, cuma beda case-nya itu sebenarnya kita tuh objeknya adalah mobil, motor, sama bisa sama si objek kalkulator atau kalkulasi gitu. Nah, jadi objeknya itu bisa diubah-ubah, terus bisa ditambah, asalkan bahasa pemrogramannya itu sesuai ya Pak? Atau bahasa programannya sama, ini PHP gitu. Berarti kamu pakai yang dari saya tambahin pakai ini sama bukan sama persis, emang sama gitu, emang PHP gitu kan. Cuma bedanya bahwa penerapan ini objek ini kan baik lagi ketika kita nanti sudah mulai melakukan programmer, tapi kita akan bertemu dengan ya case-case yang sesuai dengan problem tersebut gitu kan. Nggak bisa kita udah biasa nih ketika ketemu objek manusia, ketemu objek mobil, dengan tiba-tiba ketemu objek manusianya itu bisa aja dalam kebutuhan case yang berbeda gitu. Kalau di sini kan kebutuhan manusianya, objek manusianya itu untuk kebutuhan berkendara, tapi bisa aja nanti ketika kalian itu butuh objek manusianya itu untuk kebutuhannya misalnya melakukan absensi atau melakukan ujian. Nah, berarti kan di situ di mana objek manusia yang kalian amati itu walaupun sama-sama manusia gitu kan, tapi objek kebutuhan kalian tuh berbeda. Bahwa yang kalian amati ini
manusianya ini sedang melakukan ujian gitu kan. Berarti apa yang dibutuhkan ketika dia mau melakukan ujian gitu kan. Oh, dia butuh sebuah pensil kah, atau itu dia butuh jadwal ujiannya, atau dia butuh apa. Nah, sedangkan kalau di sini kan kita butuh manusianya ini ingin mengendarai sebuah mobil gitu kan. Berarti kita butuh siapa namanya, atau dia butuh punya keahlian menyupir atau tidak gitu. Oke deh Pak, makasih Pak. Jadi kalau saya tadi kan untuk bahasa halusnya males ngoding. Jadi saya memakai case yang udah ada sebelumnya, jadi saya kembangin menjadi case yang mirip dengan si Batmobile tersebut. Oke. Nah, tadi ini oke, properti dan method ada satu kelas, kita bisa akses tanpa terlebih dahulu membuat instan dari objek. Oke, jadi kita oke. Nah, kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa properti, walaupun ini sama sih, properti dan metode itu biasanya kita buat di dalam suatu objek gitu kan, atau di dalam suatu kelas gitu kan, untuk bukan menginkubasi, untuk melakukan apa? Untuk melakukan suatu lingkup bahwa metode sama properti ini adalah milik dari si objek atau merupakan itu. Nah, kita mau tuh bahwa bikin properti atau metode ini tuh ada di luar si objek tersebut. Nah, tapi ketika di dalam objeknya itu tetap bisa mengakses properti maupun metode yang ada di luar objek tersebut. Oke, nah di sini kita menggunakan keyword static. Hmm. Perlu dicontohin ya, nggak usah lah ya. Ini simple kayaknya. Atau jadi kita bikin misalnya nanti nama kelasnya latihan gitu kan. Kita bikin objek latihan, terus ada propertinya itu nama properti, sama suatu metodenya itu nama metode gitu kan. Nah, sedangkan untuk bisa mengakses si nama properti sama si nama metode ini kan, kita butuh bikin objeknya dulu dong. Kita harus bikin objek latihannya dulu, baru kita bisa mengakses nama properti sama nama metode tersebut dong. Nah, di sini ketika kita bikin secara static gitu ya, secara static function atau secara static property, maka otomatis di sini kayak kita ngizinin bahwa lo tuh boleh mengakses properti sama metode ini secara langsung gitu, tanpa perlu dibuat objeknya terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini tadi nama kelasnya latihan gitu kan. Jadi kita belum bikin objeknya sama sekali, kita belum buat objek apapun gitu. Kita mau langsung akses nama propertinya apa, nama metodenya apa. Jadi contoh pembuatannya sama, latihan titik nama kelasnya apa gitu, nama kelasnya latihan titik dua, nama propertinya apa, atau nama metodenya apa. Nah, jadi untuk mengaksesnya kayak tadi ya, untuk nama kelasnya apa, titik dua kali, lalu nama properti atau nama metode yang kalian mau atau kalian butuhkan. Oke. Latihan static method, static property, property, pivot static, public, get merah itu public. Ya, sama sih. Cuma bedanya adalah di privat sama di public ya. Oke, jadi di sini suggest lebih ke arah privat sama publiknya. Jadi walaupun tadi kan kayak static itu
memudahkan kita untuk mengakses properti dan metode tadi tanpa harus membuat objeknya gitu kan. Jadi tapi tujuannya itu harus kita perhitungan dengan matang gitu kan, terutama apalagi kalau static metodenya itu bersifat publik. Nah, jadi kenapa kita harus ini? Karena static property atau static method yang bersifat publik atau global ini harus kita bisa diakses di mana aja gitu kan. Jadi ya kalau seperti ini akan jadinya ya sama aja kayak properti atau sebuah metode global biasa gitu ibaratnya. Jadi tujuannya kita membuat konsep object oriented ini kan tujuannya adalah kita menjaga agar struktur coding kita ini sesuai atau atau sesuai atau merupakan perwujudan atau implementasi dari objek yang kita amati atau objek yang mau kita bikin gitu kan, supaya sesuai nih ketika gue mau bikin objek manusia itu harus misalnya harus dikasih tahu namanya siapa, bisanya ngapain. Nah ketika kita buat seperti itu kan ibaratnya objek manusianya ini bisa kita bukan kita bisa apain aja, tapi bisa nggak jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena ya suka-suka gue gitu. Ketika objek manusia kita bilang harus punya namanya siapa dan bisa berjalan, tapi ketika kita buat sebuah global bisa aja ternyata objek manusia ini ternyata kakinya 4, kan matanya 8 atau seperti itu. Jadi bisa dibilang penggunaan static method ini atau global atau secara global ini bisa kita anggap bahwa ini tuh bukan merubah menjadi tidak menjadi tidak objek oriented sama sekali gitu. Oke. Nah, jadi dan biasanya pas melakukan static method itu sulit dilakukan testing. Oke, nah. Jadi biasanya pengguna static method ini untuk melakukan sebuah counter atau counter itu ya apa sih? Kayak alat counter gitu loh, mesin perhitungan gitu. Jadi untuk atau melakukan utility class. Nah, contohnya di sini Oke, contoh di sini kita bikin objek mobil di mana punya static function-nya si kilometer. Jadi tujuannya si kilometer ini hanya untuk menghitung gitu kan jumlah kilometer yang udah ditempuh itu berapa. Nah, contohnya di sini ketika bikin baru deh. Oke, tadi ya saya bikin file baru gitu. New file. Ya, sorry. Oke, biasa ya buat masa saya harus balik lagi sih ke pertemuan awal kita. Bahwa ke pertemuan awal kita ketika kita masuk ke directory filenya gitu kan di sini ada banyak file. Ketika kita mau bikin gitu kan, dalam sini kita bikin suatu file gitu kan, nama filenya apa dan harus extension belakangnya itu .php gitu. Contohnya tadi counter deh sama ini. Counter. Mana materi? Dari mobil. Jadi si mobil ini kilometer.
Nah, di mana setiap progressing jalan dia akan menjumlahkan kilometer sesuai dengan si jarak. Jadi ketika kita bikin mobil sama dengan kita kasih jalan jaraknya 10. Ya, berarti namanya counter ya. Nah, mobil. Oke. Nah, ini jadi lebih fokus ke counternya sih. Jadi kayak contoh penggunaan si kita bisa mengakses kilometer ini kan bahwa sebelum objeknya ini pun dibuat gitu, bahkan ketika di sini bahwa kita belum bikin objek mobil apa-apa gitu kan, kita bisa panggil kilometernya berapa, kita bisa dapat dan nggak error gitu. Jadi tujuannya emang di sini dan di mana kilometer ini nggak peduli objeknya apa gitu, setiap kali ada disuruh berjalan gitu kan, mau si mobil satu, mobil dua, dia akan terus melakukan counter atau melakukan perhitungan terhadap kilometer yang bertambah gitu. Jadi ketika mobilnya belum dibuat pun gitu kan, static counter kilometernya pun udah bisa kita dapetin gitu kan, kita dapetin 0 gitu. Dan ketika kita bikin mobil terus mobil itu berjalan sebanyak 10 itu udah kilometernya bakal di counter gitu, jadi 10, lalu berjalan lagi sebanyak 5 akan di counter lagi dari 5. Bahkan ketika kita menggunakan objek baru gitu atau kita bikin mobil baru lagi gitu kan, misalnya mobil 2 dan dia berjalan lagi gitu kan sebanyak 15, maka akan tetap di counter lagi dengan sama, yaitu sih 15 itu jadi 30. Oke, itu aja sih memang penggunaan statik cuma untuk mengakses variabel, entah baik itu properti maupun si method secara langsung gitu tanpa membuat objeknya langsung. Nah, tapi baik lagi ketika kita buat seperti ini, ya jadi apa gunanya gitu kita bikin sebuah objek ini. Kalau kita bikin seperti ini, mendingan nggak usah dibikin objek sekalian. Langsung aja diakses kilometernya berapa. Gitu. Ibaratnya kalau seperti ini nggak akan sama gitu kan, tanpa kita harus bikin di sini misalnya apa ya. Ini jarak udah ada ya. Panjang 0. Jadi kita panggil gitu.
Nah, ketika seperti ini kan jadi nggak ada bedanya dengan sebuah variabel biasa gitu. Ketika bikin suatu properti, tapi kita bikin dia itu bisa diakses secara global. Ya nggak ada bedanya dengan kita bikin variabel biasa aja sekalian. Putus. Aduh, saya dari tadi lupa share screen. Jadi ke share screen nggak sih? Apa enggak? Ini baru muncul, Pak. Aduh. Iya dong, saya jelaskan panjang lebar. Oke, jadi intinya ini ya, penggunaan statik. Kenapa kalian kayak interupsi saya sih kalau nggak kelihatan? Jadi ini apa penggunaan static method. Jadi tujuannya buat mengakses baik itu properti maupun metode secara global gitu. Secara ini walaupun jadi sepertinya agak tidak berguna gitu objeknya kan karena ya sama aja dengan sebuah variabel biasa gitu kalau bisa diakses langsung. Static dan utility. Oke, nah jadi biasanya penggunaan statik ini yang bisa kita terima gitu kan, atau biasanya kita untuk membuat sebuah utility class gitu, yaitu kelas yang berisi beberapa metode sederhana atau membantu mengerjakan tugas tertentu yang enggak vital gitu, atau biasanya metodenya ini penggunaan lain dari static utility atau berhubungan dengan URL, misalnya melakukan pengalihan atau redirect ke halaman lain. Oke. Nah, jadi contohnya di sini saya bikin objek itu tujuannya itu sebagai utility atau sebagai kegunaan saya gitu buat merubah isi teksnya ke dalam bentuk lower, upper, sama menjadi sebuah title gitu kan. Nah, jadi ketika saya bikin ini bahwa ini kan nggak krusial gitu, bahwa ini tuh nggak objek ini tuh nggak penting gitu, bukan nggak penting ya, tujuannya itu agak sedikit low gitu, ada sedikit ini bahwa tujuan kita bikin ini hanya untuk mengkonversi gitu data yang kita punya ke dalam bentuk low text-nya atau dalam bentuk upper case-nya atau melakukan title case-nya. Jadi bahwa mau ini diakses secara global atau siapapun mau merubah-rubah kayak tadi ya silahkan aja. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk case seperti ini biasanya kita masih ya oke lah kalau dibikin jadi global atau dibikin jadi static. Nah, jadi konstan. Nah, kalau konstan ini bisa dianggap kebalikannya enggak ya? Mirip, bukan mirip, hampir berkebalikan tapi ya berbeda juga sih. Jadi kalau konstan ini semacam variabel tapi nilainya itu tetap atau nggak bisa dirubah. Jadi ketika tadi kan kita bikin suatu variabel, kita bisa bikin global, siapapun bisa ngerubah gitu. Sedangkan kalau si konstan ini, ketika kita bikin variabel, udah nilainya sesuai dengan awal kita definisikan, baik itu bersifat privat maupun sifat global, siapapun bisa mengakses tapi nggak bisa merubahnya. Jadi contohnya biasa kita pakai itu untuk suatu acuan dasar, misalnya menghitung nilai dari pi ya, seperti kita tahu bahwa pi itu kan nilainya tetap tuh 22/7 atau 3,14. Jadi kita bisa melakukan bahwa si nilai pi ini ke dalam sebuah konstan atau variabel konstan. Nah, jadi untuk membuat konstan itu kita cukup menggunakan keyword const. Nah, jadi di sini kayak contoh di sini kita bikin si pi-nya itu sebagai sebuah const. Ini saya contohin aja ya. Nah, bisa saya bikin baru deh, publik. Langsung konsol nama deh.
Untuk biar kalian nggak bingung ya. Saya potong. Jadi ketika saya mengakses si mobil ini saya bilang, nah, yang kita dapat nih bahwa mengakses si mobil nama ini bahwa si Toyota Conspi. Bisa kita soalnya di sini kita bikin public functionnya change nama. Oke, kita cobakan saja. Studios. Nih, biar ada deh, biar ketahuan namanya berubah apa enggak. Nah, langsung ditolak ya di sini. Jadi nama dengan nama. Iya. Jadi langsung ketolak ya ketika saya mau merubah si cons nama ini gitu kan, bahwa ini udah langsung ke bukan ke format ya apa langsung ke generate bahwa si self nama ini adalah Toyota gitu. Jadi saya mau set satu Toyota ini diganti dengan Honda. Oke. Nah, jadi kan langsung dia bilang tuh bahwa nama ini udah langsung sama dengan Toyota. Jadi ketika di dalam sini pun kok dia akan tetap Toyota. 3 kali ya. Ini nggak usah. Oke. Itu aja sih, godaan konstan. Itu. Oke. Oke. Di sini ada yang mau nanya? Oh iya, minggu depan kita kuis ya. Jadi sebelum UTS kita adakan kuis. Jadi saya buat mengevaluasi seberapa kemampuan kalian. Jadi itu nanti kuisnya buat tambahan nilai UTS juga. Dari materi pertama ya, Pak? Iya, materi 1 sampai 6 ya. 6 apa 7 ya? 7 deh. Mungkin nanti ada materi sedikit, nggak full quiz. Sifatnya nanti bersifat surprise. Aduh. Tenang aja kok, nggak akan tegang kok, santai aja kita nanti. Pak, tipsnya biar jago nge-coding kayak gimana sih, Pak? Tips coding biar jago itu
agak rumit sih. Yang pertama, banyak nih ya, saya cuma sharing aja nih ya, tapi belum tentu saya juga benar gitu ibaratnya. Cuma kalau dari pengalaman saya, kalau untuk tips biar jago coding itu yang pertama adalah komitmen. Ibaratnya ketika kalian sudah memilih ITTS ini, gitu, memilih jurusan ini, bahwa kalian itu sebenarnya udah komitmen nih bahwa ketika gue pilih ini, bahkan kalau bisa kalau itu bahwa kalau bisa gitu ya, kalian tuh udah punya gambaran. Gua tuh milih ITTS, milih jurusan IT ini, gua tuh kedepannya mau jadi apa? Mau jadi web developer kah? Mau jadi desain grafis? Mau jadi bisnis analis? Mau jadi apa? Nah, kalian tuh udah tahu gitu. Walaupun nanti gibahnya ya nggak menuntut kalian semua harus jadi programmer gitu. Walaupun kalian nanti jadi apapun, tapi kalian udah komitmen bahwa dari situ kalian harus butuhkan bahwa adalah suatu basic ini kan. Nah, ketika kalian udah tahu kalian mau jadi apa, nah, kayaknya ada di websitenya. Apa ya? Tapi saya lupa. Nah, nanti saya sharing yang itu. Kalau kalian udah tahu kalian bahwa udah mulai bisa tuh bahwa apa yang harus gua lakukan ketika gua mau menjadi web developer gitu. Jadi kalian udah bisa memulai apa harus ketika gua menjadi web developer itu, jangan gue apa yang harus gue pelajarin itu ternyata misalnya suatu bahasa pemrograman buat ini. Nah, ketika kalian sudah udah tahu gitu apa yang kalian butuhin atau apa yang bukan kalian butuhin, apa yang kalian harus pelajarin, udah punya kalian apa yang mau kalian pelajarin, sebenarnya bukan praktis sih. Sebenarnya bukan praktis yang harus kalian lakukan. Jadi sudah tahu apa yang kalian pelajarin, apa yang udah kalian punya, yang kalian butuhin itu komitmen itu pertama. Jadi kalian udah punya komitmen, kalian harus maksudnya apa ya? Kalian benar-benar harus ngeluangin waktu gitu kan buat mencoba gitu, buat melakukan bahwa sesudah apa yang bukan dijelasin, apa yang kalian dapat, apa yang kalian temuin buat diri kalian gitu, penasaran gitu dengan hal itu. Jadi kalian dan ketika di praktis pun menurut saya agak gimana ya? Biaranya kalau di dalam suatu pekerjaan itu kan ada suatu istilah bahwa ketika kalian sudah melakukan pekerjaan itu misalnya selama 10.000 jam gitu kan, kalian dianggap bahwa sudah menguasai hal itu atau udah master gitu. Jadi ibaratnya kalian suka ngapain ya? Suka main bukan main bola sih. Misalnya kalian suka berhitung gitu. Ketika kalian suka ngitung udah dianggap udah sebagai 10.000 jam waktu kalian gitu kan. Kalau dalam beberapa pekerjaan kalian dianggap udah pakar nih. Oke, lu udah bisa kita anggap bahwa lu tuh pakar ngitung gitu. Kalau karena jam terbang lu sudah 10.000. Sedangkan kalau di dalam pemrograman bukan di programan ya, dari semua ilmu tentang ini bahwa practice ya bukan make it perfect, tapi best practice make it perfect atau perfect practice make it perfect. Nah, karena ketika kalian mencoba terus bahwa itu tuh nggak jadi jaminan kalian jago, tapi ketika kalian menguasai atau mengetahui hal-hal dasar secara pemrograman secara sempurna, jadi di mana itu merupakan kondisi kalian awal, nah itu yang bikin kalian jadi jago ngoding gitu. Jadi bukan kalian nggak usah ngoding nih nyoba, tapi kalian nggak pernah dapet dasar secara baik, kalian nggak pernah mengetahui kayak tadi pembuatan array itu seperti apa gitu. Kalian mau mencoba selama 10.000 jam pun ya nggak akan membuat kalian mengetahui array, membuat kalian jadi jago gitu tentang hal array gitu. Kasih array mau gua apain, mau gua flip, mau gua array flip, mau gua array search, mau gua apain, nggak akan membuat kalian jago ketika kalian belum dapat dasar atau secara perfect bahwa apa sih array itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ribet ya. Iya, ribet. Berarti harus menghafal ya, Pak? Atau gimana? Nggak menghafal. Karena ya balik lagi bisa dibilang ilmu ini berkembang gitu. Ibaratnya kan bisa bukan bahasa itu yang berkembang bahwa kita tuh ibaratnya sekarang belajar
bahwa nanti ibaratnya kan kita bukan kita sih, bahwa sekarang kalian tuh belajar gitu kan, kalian temu ada penemuan Instagram apa, kita nggak tahu loh ke depannya itu bahwa orang-orang Google entah siapapun bahwa nanti itu bakal menemukan penemuan yang lebih canggih lagi gitu, kayak editor pun semakin berkembang gitu kan, ada PHP 7, nanti ketemu PHP 8, PHP 9, kita nggak tahu bahwa di PHP 8 itu bakal bisa lebih ngapain lagi di dalam fitur itu. Kalau kalian cuma menghafal, kalian cuma tahu gitu kan fungsi-fungsi di dalam, ketika nanti ketemu PHP 8 dirombak total, ya kalian mati, ya kalian belajar lagi gitu, hafalan kalian yang nggak kepake semua. Tapi ketika kalian mengetahui dasar atau praktis dasar secara baik gitu kan, ketika nanti muncul PHP 8, PHP 9, atau nanti bahkan ada editor yang bikin kalian tuh ngoding itu nggak usah diketik gitu kan. Ngoding itu cukup nerjemahin apa kebutuhan bisnis kalian, codingnya bakal kecipta otomatis. Gitu. Berarti kan kemampuan coding secara otomatis bakal menghilang tuh. Tapi ketika kalian tahu dasarnya seperti apa, ya hal itu nggak jadi masalah. Jadi yang kalian butuhin mengetahui, ya bukan menghafal ya. Jadi yang penting, dasar-dasar. yang penting pahamin dasar-dasarnya itu ya Pak, Betul. karena bagian dari pondasinya gitu. Jadi kalau kayak contoh di codingnya, contohnya kayak di sini, ya di sini bawa ini. Contohnya, nggak ada. Ini dasar semua sih. Contohnya for each gitu, kalian ngafalin nih cara for each begini gitu kan, for each scholar, gini-gini. Nah, ibaratnya bahasa pemrograman kayak saya bilang nanti berkembang kan, gitu. Sekarang bisa aja nanti ketika kalian lulus gitu, ada apa itu 4 tahun itu menurut saya untuk dunia teknologi itu udah waktu yang perubahan udah besar sekali gitu, ibaratnya ketika kalian nanti lulus, ketika apa bisa aja udah muncul sebuah bahasa pemrograman baru yang lagi tren atau lagi hype, yang dimana semua perusahaan tuh lagi mencari gitu kan, gue butuh orang yang bisa gunain bahasa pemrograman ini nih, berarti mau nggak mau kalian harus mempelajari hal itu dong. Nah ketika kalian cuma tahu for it seperti gini kan kalian bingung gitu kan, ketika masuk ke bahasa pemrograman yang lain, ketika ibaratnya ini PHP, gak usah jauh ke sana dah, ketika kita masuk ke JavaScript gitu, bahwa kalian akan bingung dong penggunaan for each itu gimana ya. Biasanya for each itu begini nih, for each scholar as a color gitu, echo bla 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 gitu. Ketika di JavaScript kan akan berubah gitu penggunaan for each-nya. Nah, tapi ketika kalian tahu dasar ketika kalian tahu for each itu untuk nge-looping di mana kalian butuh banyaknya data apa yang akan dikategorikan sebagai suatu variabel gitu, atau suatu data gitu kan. Jadi ketika nanti kalian berubah bahasa programan apapun, nanti ketika kalian berubah ya udah kalian tahu gitu, nggak akan shock gitu, nggak akan kaget gitu. Kamu tiba-tiba ngoding JavaScript-nya atau kamu menggunakan Ruby ya. Seperti itu sih. Oke, karena ya bukan pesimis ya, emang kemungkinan sih pasti untuk berapa tahun sih kita? 4 tahun ya? Atau 3,5 tahun? 3,5 tahun sih nggak ada yang bisa, bukan nggak ada yang bisa ya, nggak terpikirkan gitu bahwa perkembangan teknologinya tuh bakal ada apa. Dan bukan menjatuhkan ya, dan ibaratnya saya sering ikut gitu, bahwa setiap kali Google, khususnya Google itu biasanya tiap tahun sih dia rutin ke beberapa negara, dan termasuk Indonesia, itu biasa dia mempromosikan apa temuan barang dia gitu kan, dan seringkali ya temuannya itu yang buat kita itu bikin memprediksi lagi tuh, bahwa ketika dia udah menciptakan ini, bahwa kedepannya itu bakal seperti apa. Contohnya kayak si tahun kemarin Google itu nge-open source query-nya dia, salah bisa melakukan query dalam bentuk gambar, dan di mana situ 5 miliar gambar per second ya. Nah, jadi kita bisa ngebayangin dong bahwa kedepannya tuh
pencarian menggunakan gambar atau apa tuh bakal lebih signifikan lagi, dan ketika itu nanti dikembangkan buat suatu teknologi yang lain, kan akan muncul ya suatu aplikasi atau suatu temuan-temuan yang kedepannya bakal lebih nggak terbayangkan lagi. Dan secara nggak langsung, sebenarnya kalau kita lambat belajar atau kita lambat mengikuti perkembangan gitu, Google pun ya secara pelan-pelan pun ngebunuh kita kalau kita stay gitu dengan gue udah nyaman nih dengan PHP 7, udah gue udah jago, udah gue di sini aja gitu. Sedangkan teknologi berkembang, PHP 8, PHP 9, PHP 10, nanti diciptain bahasa pemrograman menggunakan requirement minimal PHP 10 dan kalian nggak mau berkembang gitu karena ngerasa udah gue cukup di sini aja, ya nggak, ya secara nggak langsung itu kayak teknologi bakal ngebunuh kita pelan-pelan. Jadi nggak cuma pandemik, teknologi juga. Oke, ada lagi? Jadi ya saya biasa ya baik lagi cukup pahamin dasarnya buat kalian mengerti gitu dasarnya apa, jangan dihafal kalau bisa jadi karena ketika nanti ke depannya bahwa kalian ya syukur-syukur belajar hal yang sama gitu dengan apa kalian, tapi kan ke depannya tuh bahwa pasti akan menggunakan suatu metode yang berbeda gitu. Jadi ketika kalian menguasai dasarnya ya kalian nggak akan kaget. Tapi ketika kalian hanya menghafal dan kalian ketika lulus sama seperti saya sih dulu juga. Dulu ketika mungkin saya juga tipikal yang menghafal gitu, apalagi ketika lulus, ketika masuk ke benar-benar terjun ke dunia pemrograman gitu, masuk ke suatu perusahaan atau apa ya saya ngerasa kayaknya gue pas kuliah ngoding nggak begini nih. Kok ini penggunaannya apa gitu. Ibaratnya benar-benar belajar dari awal lagi sih. Tapi selama kalian tahu dasarnya, ketika kalian belajar pun mempercepat proses diri kalian untuk memahami bahasa pemrograman yang baru tersebut. Jauh. Oke, itu aja ya dari saya. Jangan lupa minggu depan kita kuis. Gak susah kan, Pak? Enggak. Cuma mencet. Tuh. Semudah itu kok ngerjainnya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Udah jam ini juga. Makasih semuanya. See you next week. Have a nice day. See you, Pak. Have a nice day. See you, Pak. See you too. Terima kasih, Pak. Ayo, ngapain yuk? Login. Kabar kuy. Langsung. Langsung aja. Mobile lah. Add Among Us gua. PUBG. ML. Gas. Rangkum Beindo dulu, bro. Gold Drift. Oh iya. Gas bro. Gas dulu dah sekali.